Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Halo Om, Tante. Selamat sih. Apa kabar kalian semuanya? Semoga pada sehat semuanya dan bahagia selalu tentunya ya. Nah, hari ini kembali lagi sama aku Dia Giordano, dan hari ini aku mau ngajakin kalian sedikit jalan-jalan di sawah di dekat rumah kami. Nah, jadi kita ini tinggal kayak di kampungnya gitu, jadi banyak sawah-sawah kayak gitu. Nah, kalau orang Italia di sawahnya nanam apa ya? Sama kayak kita nanam padi, nanam sayuran kayak gitu nggak ya? Nah, ikuti terus video kita hari ini. Jangan di skip, dan yang baru mampir di subscribe dulu ya. Bilang dulu Kaido di subscribe Om Tante. Di subscribe ya. Ciao ciao. Nah teman-teman, buat sekedar informasi, jadi di Italia ini sedikit berbeda, mungkin kayaknya di Eropa ya. Di Eropa ini sedikit berbeda dengan kita di Indonesia. Nah kalau kita di Indonesia, kalau musimnya itu kan kayak cuman ada musim panas sama musim hujan doang. Kalau mereka ini kan punya 4 musim, musim panas, musim hujan, musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Nah sekarang ini kita lagi ada di musim panas. Nah kalau musim panas, mereka ini waktunya mataharinya itu lebih lama, jadi siangnya itu lebih lama daripada malam. Nah kayak sekarang ini kan masih terang banget, tapi sekarang itu udah jam 8 malam. Nah mataharinya itu tenggelam kayak baru gelapnya itu kita kira-kira kayak jam 9:30, 10 malam gitu kalau musim panas ini. Jadi gitu teman-teman. Kita udah sampai di sawah yang pertama. Jadi sawah yang paling dekat ke rumah aku ini ada mereka nanamnya gandum. Aku nggak berani ke sananya karena punya private ya, punya orang, punya pribadi, jadi takut kalau di sini nggak bisa kayak masuk sendiri kayak gitu. Takutnya nanti kayak kita bisa diuangin, itu apa ya namanya, kayak apa ya bahasa Indonesia ini itu, pokoknya itulah, nanti aku cari tahu apa namanya. Ngapain aku kamu di gitu? Nah di Italia ini juga sangat terkenal sama petani anggur dan petani zaitun. Tapi biasanya jadi yang di dataran perbukitan kayak gitu loh. Nah kita ini tinggalnya kan di dataran rendah, jadi yang petaninya itu nanamnya yang berbeda, jadi nggak nanam anggur sama buah zaitun.
Ini yang paling terkenal juga, yang banyak juga mereka itu banyak banget yang nanam ini loh teman-teman, apa sih namanya, bunga matahari. Nah jadi kalau kita kayak bunga matahari gitu cuman buat bunga-bungaan aja, gimana sih bilangnya, cuman buat hiasan aja. Kalau di sini enggak. Aduh bentar, aduh susah, sebentar ya. Nah teman-teman, jadi sebenarnya masih banyak kesananya itu kayak apa sih namanya, si sawah-sawahnya itu ya, ada yang nanam jagung, ada yang nanam apalagi ya, ada yang nanam kozok namanya tomat, karena di sini aduh banyak banget yang mengkonsumsi tomat ya, tomat cherry sama tomat yang gede gitu, karena orang Italia kan suka bikin saus buat pasta, buat spaghetti gitu. Tapi sayangnya si jalannya itu kecil banget. Nah cuman muat satu mobil gitu loh. Terus karena mereka banyak, karena sekarang kayak jam mereka pulang kerja, terus kayak berkelok-kelok, berliku-liku kayak gitu. Jadi mereka itu agak cepat pakai mobilnya. Aku agak takut karena mereka nggak ngeliat takutnya, dan susah buat markirin, maksudnya ngituin Kylo. Jadi serem juga ya, takutnya amit-amit ketabrak mobil, empungnya siun, amit-amit. Makanya jadi aku mau pulang aja deh. Jadi ya gitu aja ya, jadi nggak bisa berbagi semuanya, cuman bisa ngeliatin ada ladang gandum sama ada ladang apa sih namanya tadi teh, bunga matahari aja. Nah kalau kalian belum tahu kenapa mereka nanam bunga matahari, jadi gini loh, bentar ya, aduh bentar. Nah ini aku udah di jalan rumah aku lagi, jadi kalau di sini tenang aman, mobil bisa ngelewat terus kelihatan, jadi nggak takut. Kenapa mereka nanam bunga matahari? Jadi bunga matahari itu kalau di kita kan cuman kayak buat hiasan doang. Kalau di sini mereka itu bikin farina, atau bikin farina itu apa ya? Tapioka, kayak tapioka gitu, kayak tepung, sama dibikin juga minyak. Nah minyak goreng itu kebanyakannya mereka itu pakai yang dari kacang tanah sama dari bunga matahari. Jadi enggak kayak kita, kalau kita kan pakai kelapa sawit. Jadi di Eropa, di Amerika, di Australia kayak gitu, mereka itu kayak menentang semua gitu loh, yang pakai kelapa sawit itu. Setahu aku ini karena kayak ngerusak hutan banget, jadi kayak terus katanya sih nggak sehat. Aku kurang tahu ya alasan sebenarnya mah kayak gimana, cuman yang aku pernah dengar itu alasan mereka itu kayak gitu. Jadi aku juga suka dibilangin kalau sama teman-teman bule, jangan konsumsi minyak kelapa sawit katanya gitu. Tapi kan karena kita udah kayak semuanya ya Pak, dari zaman dulu kali ya, aku nggak kurang tahu juga pokoknya masalah itunya Maya. Nanti aku coba cek lebih itu lagi, cuman memang mungkin kalau merusak hutan itu memang kayaknya iya kali ya, karena kayak banyak baca berita gitu, baca kayak koran gitu, kayak yang bikin kelapa sawit yang bikin lahan kelapa sawit itu kayak di ngebakar-bakar hutan kayak gitu apa sayang. Jadi memang kayak aku pernah baca yang sekarang orang hutan itu pada nggak punya rumah karena dibakarin dibakarin rumahnya, hutannya kebakar semua, udah jadi kayak lahan kelapa sawit. Nah setahu aku itu yang mungkin yang makanya kayak bule-bule itu banyak yang menentang si kelapa sawit itu kayaknya ya, begitu mungkin. Nah kalau di kampung aku di Pagar Alam
ada yang belum tahu Pagar Alam itu di Palembang, tapi 9 jaman dari Palembang kayak di kampung gitu. Nah, kita itu mayoritasnya petani kopi. Nah, aku juga anak petani kopi. Mama aku dan keluarga aku semuanya lagi panen kopi sekarang dan musim kawe ya. Nah, pangke kebon saja endongku senginya sibuk arian cakal duit mute kawe saja di dusun au. Nini kici kalangan nini tuh kailo. Kici kalangan nini kaba arian saja mute kawe ya. Heh? Au. Jangan nak. Bentar. Nah, sekarang aku udah mau nyampe di rumah kita lagi ya. Sebentar lagi nyampe. Nah, buat teman-teman yang nanyain kemarin itu banyak banget aku baca di komentar, tapi belum sempat aku bales, ya ampun, minta maaf banget ya. Nah, banyak yang nanyain, Teteh katanya orang Sumatera tapi ngomongnya kok logat Sunda. Nah, jadi ceritanya papaku kan orang Sunda, terus aku lama di Bandung juga sekitar 9-10 tahunan. Nah, karena kebiasa kalau ngomong bahasa Indonesia itu logatnya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi logat Sunda, nggak tahu lidahnya udah kayak gitu. Tapi aku ya blasteran, memang sudah lahir sudah blasteran ya. blasteran Sunda dan Sumatera. Kalau Kailo blasteran Italia dan Sumatera dan Indonesia, kalau mamahnya blasteran Sunda dan Sumatera. Nah, itu dia tadi video kita hari ini ya. Terima kasih banyak udah selalu nontonin video kita. Kalau ada teman-teman yang mau ngasih saran, bikin video ini dong, apa yang mau dilihatnya di sini, apa yang mau dimasak, apa yang mau dibikinin video, komen di bawah ini ya. Nah, sekali lagi terima kasih banyak yang udah nontonin terus video kita. Yang belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Nah, yang udah subscribe terima kasih banyak. Selamat malam, bentar lagi mau malam tuh. Nah, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao dulu, bye dulu. Ciao. Gimana nak? Gimana? Iya, pintar si Kailo ini. Dah, assalamualaikum. Ya nak. Dadah, udah deh.